kasih melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom. Bertemu lagi di Sabda Pagi Gemi Mision Winangun, edisi Rabu 27 September 2023. Mari saudaraku, sebelum kita berkegiatan sepanjang hari ini, kita mau dituntun oleh firman-Nya. Sebelumnya mari berdoa. Bapa, kami telah ada lagi di hari baru ini untuk mengerjakan apa yang Engkau mau. Karena itu tuntunlah kami dengan firman-Mu, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan hari ini. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dari kitab Roma pasal 5, ayat 5 dan 6. Begini bunyi firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Tema di hari ini adalah kasih yang sejati. Saudaraku, kekuatan fisik dan nilai rasa manusia ternyata ada batasnya. Sekali fisik dan batin tersakiti, maka akan datang kesukaran untuk memulihkan keadaan. Mungkin ada kesulitan untuk mengasihi dan mencintai Dia yang menyakiti kita. Yesus Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus memenuhi kehidupan orang percaya dengan kasih yang memungkinkan orang percaya hidup dengan kuasa-Nya. Sewaktu kita masih lemah karena dosa, kita tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatan sendiri untuk menyelamatkan diri dari hukuman. Harus ada yang datang menyelamatkan kita. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus mengaruniakan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kepedulian Tuhan Allah yang oleh karena kasih karunia-Nya menyelamatkan kita orang percaya, wajib kita syukuri. Kepada kita yang telah diselamatkan, diminta untuk hidup menurut kehendak-Nya. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan-Nya, atau menjadi lemah dan terbatas, maka keinginan manusia harus diselaraskan dengan keinginan Tuhan jika ingin memperoleh keselamatan darinya. Sebagaimana teladan yang ditunjukkan Yesus Kristus, dengan rela menjadi hamba, menderita untuk menebus dosa kita, maka kita wajib melayani sesuai keinginannya. Teladan kasih Yesus Kristus seharusnya menggugah hati kita dan memanggil kita sebagai gereja untuk senantiasa hidup dalam kasih-Nya. Kasih yang memungkinkan kita mengalami sukacita yang penuh dalam hidup. Kita bersukacita karena Tuhan Allah sangat mengasihi kita. Kita bersukacita karena dosa-dosa kita telah diampuninya. Kita bersukacita karena Tuhan Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal bagi kita melalui Yesus Kristus. Saudaraku, kita diajak untuk dapat menerapkan kasih yang sejati, untuk memberi dari kekurangan dan kelebihan kita untuk pelayanan gereja Tuhan
dan terhadap siapapun yang membutuhkan pertolongan. Belajar untuk mengampuni dan mengasihi bagi mereka yang menyakiti kita, bahkan yang memusuhi kita. Menanamkan dan menumbuhkan benih-benih cinta dan kasih sayang sebagai suami istri dalam rumah tangga, sebagai orang tua dan anak cucu, kakak adik dalam keluarga. Kasih sejati menyangkut totalitas kehidupan kita yang menjadi persembahan hidup kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita meminta agar setiap hari hidup kita dipenuhi oleh kasih yang sejati yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami untuk meneladani Engkau sebagai Tuhan yang sangat mengasihi kami. Maka kami pun harus mengasihi sesama kami dengan sungguh. Dan di dalamnya harus ada pengampunan. Sekalipun sakit, kami harus tetap mengampuni karena Engkau Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni, menebus, menyelamatkan kami karena kasih-Mu yang sejati. Amin. Demikian saudaraku, sabda pagi di hari ini dari Puncak Gemim Sion Winangun. Tuhan Yesus memberkati. Meski badai gelombang berlanda, maju terus